Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang pengujian substantif. Nah, anggota dari kelompok 9 yaitu saya Astri Pratiwi dan teman saya Abidan, Angelina Silaban, dan Christine Jessica Hasibuan. Untuk pemaparan materi pertama tentang pengertian pengujian substantif akan dibahas oleh saya. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Nah, penyusunan program audit untuk pengujian substantif itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan audit khusus untuk setiap asersi yang berkaitan dengan saldo akun. Yang kedua, menentukan prosedur audit dalam pengujian substantif untuk mencapai tujuan audit khusus yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menyusun program audit untuk mengelompokkan prosedur audit dalam pengujian substantif menurut proses audit, yaitu prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci, dan pemeriksaan terhadap penyajian dan pengungkapan. Nah, kita masuk kepada tujuan audit dan program audit untuk mencapai pengujian substantif. Ini jadi dia bisa kita lihat ya, teman-teman, bahwa tujuan audit dan program audit itu saling berhubungan. Nah, tujuan audit itu tadi di sini itu bagian keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, penilaian dan alokasi hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan. Dan program audit yang akan direalisasikan untuk pengujian substantif itu yaitu mulai dari prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian atas transaksi, pengujian atas saldo rinci, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Nah, ini dia ya teman-teman. Nanti mengenai program auditnya mulai dari prosedur audit awal sampai verifikasi penyajian dan pengungkapan akan dibahas oleh teman saya. Nah, setelah melihat tujuan audit dan prosedur audit dalam mencapai pengujian substantif, maka kita masuk kepada tahap merancang pengujian substantif. Nah, agar mempunyai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat tentang laporan keuangan klien, auditor harus memperoleh bukti kompeten yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh standar pekerja lapangan. Yang ketiga, pengujian substantif memberikan bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Selain itu, pengujian substantif juga dapat menemukan kesalahan moneter atau salah saji dalam pencatatan atau pelaporan transaksi dan saldo. Nah, perancangan pengujian substantif meliputi penentuan sifat, waktu, luas pengujian, dan penentuan staf audit yang diperlukan guna memenuhi tingkat resiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi. Nah, tadi kan ada perancangan pengujian substantif yang meliputi penentuan sifat. Penentuan sifat di sini itu mengarah pada jenis dan efektivitas prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Jika tingkat resiko deteksi yang dapat diterima rendah, auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif dan biasanya lebih mahal. Jika tingkat resiko deteksi yang dapat diterima itu tinggi, maka prosedur yang kurang efektif dan murah dapat digunakan. Nah, ini dia ada program audit disusun menurut tahap audit, yaitu yang pertama prosedur audit awal, yang kedua itu ada prosedur analitik, yang ketiga ada pengujian terhadap transaksi rinci, dan yang keempat adalah pengujian terhadap saldo akun rinci, dan yang kelima ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai merancang pengujian substantif. Prosedur yang pertama yaitu prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo akun yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan saldo akun yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi akun yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini penting untuk dilakukan agar audit memperoleh keyakinan bahwa informasi tentang akun yang dicantumkan di neraca didukung oleh catatan akuntansi yang andal. Oleh karena itu, audit
Auditor melakukan 6 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi akun di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang pertama, usut saldo akun yang tercantum di neraca ke saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun tersebut. Yang keempat, usut saldo awal akun tersebut ke kertas kerja tahun yang lalu. 5. Usut posting pendebitan akun tersebut ke dalam jurnal yang bersangkutan. 6. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol akun tersebut dalam buku besar ke buku pembantu akun yang bersangkutan. Tahap yang kedua yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis yang sering dilakukan oleh auditor adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analitis adalah: pertama, memahami bidang usaha klien; kedua, menetapkan kemampuan kelangsungan hidup entitas; ketiga, indikasi timbulnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan; yang keempat, mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Efektivitas dan efisiensi prosedur analitis dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya salah saji material tergantung pada faktor: yang pertama, sifat asersi; yang kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan; ketiga, tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan; keempat, ketepatan harapan. Prosedur analitis dilakukan pada 3 tahap audit yang berbeda, yaitu yang pertama, tahap perencanaan untuk membantu auditor menentukan bahan bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi risiko audit yang diinginkan. Kedua, selama pelaksanaan audit bersama-sama dengan pengujian atau transaksi dan pengujian terinci atas saldo. Ketiga, mendekati penyelesaian akhir audit sebagai pengujian kelayakan akhir. Tahap yang ketiga yaitu pengujian atas transaksi. Pengujian atas transaksi meliputi prosedur-prosedur audit untuk pengujian kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah terotorisasi dengan pantas, dicatat, dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Adapun prosedur audit yang dilakukan dalam pengujian detail transaksi, yang pertama tracing, yaitu pilih salah satu sampel invoice dan telusur ke sales journal. Yang kedua, vouching, yaitu pilih salah satu sampel transaksi yang dicatat dalam sales journal dan telusur ke sales invoices. Ketiga, reperforming, yaitu periksa kecermatan perkalian dan penjumlahan pada sales invoice. Yang keempat, inquiring, yaitu tanyakan pada klien apakah ada transaksi related parties. Pada pengujian detail transaksi, auditor mengarahkan pengujiannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Auditor tidak mengarahkan pengujian detail transaksi untuk memperoleh temuan tentang penyimpangan kebijakan dan prosedur pengendalian. Pengujian ini umumnya lebih banyak menyita waktu dibandingkan prosedur analitis. Oleh karenanya, pengujian ini lebih banyak membutuhkan biaya daripada prosedur analitis. Tahap yang keempat yaitu pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laba rugi, tetapi penekanan utama adalah pada neraca. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan suatu akun. Setelah estimasi awal mengenai materialitas untuk audit secara keseluruhan dan mengalokasikan totalnya ke saldo akun telah diputuskan auditor, salah saji yang dapat ditoleransi ditentukan untuk masing-masing saldo yang signifikan. Salah saji yang ditoleransi makin rendah akan menyebabkan pengujian terinci atas saldo makin besar. Resiko audit yang dapat diterima biasanya diputuskan
untuk audit secara keseluruhan daripada berdasarkan siklus. Pengecualian adalah kalau auditor yakin bahwa salah saji pada perkiraan tertentu, seperti piutang, lebih berpengaruh negatif terhadap pemakai daripada salah saji yang sama dari perkiraan lain. Resiko bawaan ditetapkan dengan mengidentifikasi semua aspek historis, lingkungan atau operasi klien yang mengindikasikan kemungkinan besar terjadi salah saji dalam tahun berjalan. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian untuk suatu siklus akuntansi. Pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian dan dengan demikian mengurangi barang bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif atas transaksi dan pengujian terinci atas saldo. Pengendalian yang tidak memadai meningkatkan bahan bukti substansif yang dibutuhkan. Yang ketiga, merancang pengujian pengendalian, transaksi, dan prosedur analisis untuk suatu siklus akuntansi. Pengujian dirancang dengan ekspektasi bahwa hasil tertentu akan diperoleh. Hasil yang diperkirakan ini akan mempengaruhi rancangan pengujian terinci atas saldo. Yang keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit. Pengujian terinci atas saldo yang direncanakan meliputi prosedur audit, besar sampel, pos garis miring unsur yang dipilih dan saat pengujian. Prosedur-prosedur harus dipilih dan dirancang bagi masing-masing perkiraan dan masing-masing tujuan audit dalam setiap perkiraan. Tahap yang terakhir yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Verifikasi penyajian dan pengungkapan akun tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan memerlukan pengetahuan auditor tentang prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku untuk akun yang bersangkutan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengujian substantif bertujuan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk menilai kewajaran tersebut, auditor menggunakan kriteria prinsip akuntansi berterima umum. Oleh karena itu, untuk merancang suatu program pengujian substantif, diperlukan bekal pengetahuan mengenai prinsip akuntansi yang berterima umum yang diterapkan pada penyajian akun-akun yang terkait dalam sistem informasi akuntansi yang diaudit. Terima kasih buat Saudari Asri yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan materi kita kali ini. Sebelumnya di sini saya akan perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Angelina Selawan. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Di sini di materi kita selanjutnya itu pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Di sini ada di dua metode yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lihat di slide kita, ada dia primary substantive approach. Yang kedua, di lower assets level of control rates approach. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana auditor dalam memilih pendekatan per metode. Di sini, ketika auditor memilih pendekatan untuk pendekatan primary substantive approach, maka kita akan melakukan tahap-tahap dalam melakukan metode ini. Lihat di slide ada 8. Yang pertama, dia ada menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, dia ada penetapan risiko pengendalian berdasarkan pengujian pengendalian yang dilakukan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Yang ketiga, dia ada menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan lebih terhadap tingkat risiko pengendalian yang telah dilakukan. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan. Yang kelima, melakukan revisi atau penetapan kembali risiko pengendalian berdasarkan bukti tambahan. Keenam, setelah menetapkan risiko penilaian, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Yang ketujuh, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut. Nah, ini untuk mendukung bagaimana tingkat pengujian substansi yang telah direncanakan auditor sebelumnya. Yang terakhir itu adalah merancang pengujian substansif. Nah, setelah kita mengetahui tahapan ke-8 tahap ini, kita akan menemukan ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian substansif ini.
Yang pertama, kita akan menguji pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan bagaimana kinerja tugas mereka. Yang kedua, kita akan melihat pengamatan atau observasi terhadap personel dalam melaksanakan tugas mereka, bagaimana tugas mereka. Yang ketiga, dia ada menginspeksi dokumen dan catatan. Nah, yang keempat, kita akan melakukan penghitungan kembali atau reforming. Yang kelima, setelah itu kita akan mengadakan konfirmasi. Yang keenam, ada analisis. Yang ketujuh, ada tracking atau pengusutan. Yang terakhir, kita akan mengadakan voting atau penelusuran. Inilah untuk metode primary substantive approach. Baik, untuk metode yang kedua, di sini ada metode lower asset level of control risk approach. Nah, bila auditor memilih metode ini atau metode lower assets level of control risk approach ini, maka ditekankan pada pengujian pengendalian ada beberapa tahap dalam pendekatan ini, yaitu kita lihat di slide kita ada 5 ya. Yang pertama, dia ada menghitung dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Yang ketiga, menetapkan risiko pengendalian. Yang keempat, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut. Nah, ini untuk mendukung bagaimana tingkat pengujian substansif yang telah direncanakan dalam auditor. Di sini dalam metode ini ada 2 tipe pengujian pengendaliannya. Yang pertama, dia ada current test of control, yaitu pengujian pengendalian dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu pengendalian intern kita. Yang kedua, dia ada pengujian pengendalian tambahan atau dirancangkan atau yang direncanakan atau additional of primary test of control. Ini pengujian yang dilaksanakan auditor selama bekerja di lapangan. Nah, setelah itu ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian untuk metode ini. Yang pertama, kita akan membuat pengajuan pertanyaan kepada para karyawan. Ya, lain halnya dengan yang pertama tadi. Yang kedua, pengamat terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen catatan laporan, sama seperti metode yang pertama tadi. Yang keempat, mengulang kembali bagaimana pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Nah, untuk hubungan antara asersi, tujuan audit khusus, dan pengujian substansif, sini ada hubungannya. Kita lihat di slide kita ya. Yang pertama, untuk asersi keberadaan atau keterjadian. Sementara tujuan audit khususnya ini untuk presiden cantumkan dalam neraca benar-benar ada secara fisik. Nah, sebagai contoh pengujian substansinya ada dia observasi perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, ada dapat dikonfirmasi persediaan fisik di luar gudang perusahaan dan lain sebagainya. Untuk asersi kelengkapannya. Nah, sementara tujuan audit khususnya, jumlah persediaan meliputi semua produk, material, dan supplies yang ada pada tanggal neraca. Nah, untuk contoh pengujian substansifnya, pertama dia ada observasi perhitungan fisik persediaan. Kedua, dia ada hitung semua label dan berkas perhitungan fisik persediaan dan lain sebagainya. Nah, untuk asersi hak dan kewajiban, di mana tujuan audit khususnya, perusahaan ini memiliki hak kepemilikan yang sah atas perusahaan. Sementara untuk contoh pengujian substansinya, observasi menghitung fisik persediaan. Kedua, dapat konfirmasi persediaan fisik di luar gudang perusahaan. Yang ketiga, periksa faktur-faktur dari pemasok yang telah dibayar, perjanjian konsinyasi, kontrak-kontrak, dan lain sebagainya. Nah, untuk asersi penilaian atau alokasi, tujuan dalam audit khususnya bahwa kita harus mencatatkan persediaan telah diselenggarakan dengan tepat dan jumlah total yang telah dimasukkan dengan benar ke rekening persediaan. Sementara untuk contoh
pengujian substansinya, untuk review aktivitas dalam rekening, persediaan dan selidikan barang-barang tidak biasa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir untuk asersi penyajian dan pengungkapan. Sementara untuk tujuan audit khusus, persediaan telah dikelompokkan dengan benar dalam neraca sebagai aktif pelancar. Nah, untuk contoh pengujian substansinya, untuk ini dibandingkan pengungkapan yang dibuat dalam laporan keuangan dengan ketentuan dalam standar akuntansi dan lain sebagainya. Nah, untuk pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif ada beberapa. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana akun-akun dalam laba rugi atau rekening laba rugi. Secara tradisional, pengujian detail saldo difokuskan pada rekening laporan keuangan yang telah disajikan dalam neraca atau rekening real, dibandingkan dengan rekening laba rugi atau rekening nominal. Yang kedua, ada prosedur analitis untuk rekening laba rugi yang digunakan secara langsung atau tidak langsung. Nah, untuk secara langsungnya terjadi ketika rekening terdapat pendapatan atau biaya dibandingkan dengan data yang relevan untuk menentukan kewajaran saldonya. Kedua, secara tidak langsungnya terjadi ketika bukti tentang saldo laba rugi berasal dari hasil prosedur analitis yang diterapkan pada pengujian saldo rekening neraca yang berkaitan. Nah, untuk pengujian detail untuk rekening laba ruginya ini dilakukan secara risiko bawaan tinggi, risiko pengendalian tinggi. Prosedur analitis menunjukkan adanya hubungan tidak biasa atau fluktuasi tak diharapkan. Nah, untuk rekening yang perluaskan analitis. Yang kedua, sini ada rekening atau akun-akun yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Di mana estimasi akuntansi adalah perkiraan mengenai suatu elemen laporan keuangan, pos, atau rekening terjadi bila tidak bisa diukur dengan pasti. Contohnya, depresiasi periodik, kerugian piutang, dan biaya amortisasi. Nah, adapun tujuan evaluasi estimasi akuntansinya, yang pertama, semua estimasi akuntansi yang material bagi laporan keuangan telah ditetapkan. Kedua, estimasi tersebut masuk akal dalam kondisi yang bersangkutan. Ketiga, estimasi tersebut disajikan sesuai dengan PABU dan adanya pengungkapan yang memadai. Nah, untuk cara memperoleh bukti penetapan suatu estimasi akuntansi itu: 1. Mereview dan uji proses yang digunakan. Nomor 2. Membuat ekspektasi terpisah tentang estimasi. Yang ketiga, mereview peristiwa atau transaksi kemudian terjadi sebelum setelah pekerjaan lapangan. Demikian untuk pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substansif. Demikian dari materi yang saya bisa sampaikan. Baiklah, saya Abidan akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya. Nah, jadi di sini ada contoh penerapan pengujian substantif terhadap akun hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun yang ditinjau dari tanggal neraca. Contohnya seperti hutang bank, hutang obligasi, hutang wesel, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam penerapan pengujian substantif terhadap akun hutang jangka panjang ini memiliki beberapa tujuan. Nah, di antaranya yang pertama adalah untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang. Yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditor yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Yang ketiga adalah untuk membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun audit
dan kelengkapan saldo hutang jangka panjang yang disajikan di neraca. Yang keempat adalah untuk membuktikan bahwa hutang jangka panjang yang dicantumkan di neraca merupakan klaim kreditur terhadap aktiva entitas. Yang kelima adalah untuk membuktikan kewajaran penilaian hutang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Yang keenam adalah untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan hutang jangka panjang di neraca. Untuk mencapai tujuan pengujian substantif terhadap akun hutang jangka panjang, auditor harus menempuh berbagai prosedur. Nah, di antaranya yang pertama adalah prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, yang ketiga pengujian transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap akun rinci, dan yang kelima adalah memverifikasi penyajian dan pengungkapan hutang jangka panjang di neraca. Baiklah, yang pertama dalam prosedur audit awal. Auditor membuktikan keandalan catatan akuntansi hutang jangka panjang yang diselenggarakan oleh klien dengan cara mengusut saldo hutang jangka panjang yang dicantumkan di neraca ke dalam akun hutang jangka panjang yang diselenggarakan di dalam buku besar. Membuktikan ketelitian perhitungan saldo akun hutang jangka panjang di dalam buku besar. Dan membuktikan sumber pendebitan dan pengkreditan akun hutang jangka panjang di dalam buku besar ke dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua dalam prosedur analitik. Nah, di sini auditor menghitung berbagai rasio. Hutang dengan total aktiva, hutang dengan modal, time interest unit, biaya bunga dengan hutang. Untuk kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Misalnya rasio tahun yang lalu, rata rasio industri atau rasio yang dianggarkan. Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, ataupun salah saji. Nah, kemudian tentang penilaian. Nah, penyajian di dalam neraca harus dengan penjelasan sebagaimana diatur dalam prinsip akuntansi tersebut. Dengan demikian, untuk membuktikan asersi penilaian hutang jangka panjang ini yang dicantumkan pada neraca, maka auditor melakukan pengujian substantif ini, diantaranya prosedur audit awal, pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dan biaya bunga, mereview terhadap perjanjian hutang jangka panjang dan mempelajari pasal-pasal terhadap di dalamnya, serta konfirmasi dari kreditur dan bank trustee, dan penghitungan kembali biaya bunga. Asersi yang keempat adalah tentang kepentingan atau stakeholders interest. Nah, untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca, auditor melakukan pengujian substantif. Nah, diantaranya pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dan biaya bunga. Setelah itu mereview terhadap perjanjian hutang jangka panjang dan mempelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, dan mengkonfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengujian substantif ini merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Penyusunan program audit untuk pengujian substantif ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan audit khusus untuk setiap asersi yang berkaitan dengan saldo akun. Yang kedua, menentukan prosedur audit dalam pengujian substantif untuk mencapai tujuan audit khusus yang telah ditetapkan.
Yang ketiga, menyusun program audit dengan mengelompokkan prosedur audit dalam pengujian substantif menurut proses audit. Prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci, dan pemeriksaan terhadap penyajian dan pengungkapan. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyajian, kami siap menerima kritik dan saran. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.